kepada Ustadz bersedia mengisi kajian di Mudai ini. Mudai itu Muslim Waseda itu maksudnya. Tapi ini juga ada tamu dari Hiroshima University, Kang Widi. Mungkin kemarin berhadir sama Ustadz Jailani, mungkin dibimbing sana. Ya alhamdulillah saya eh, sama Ustadz Jailani juga 2017 wukuf di sana. Jadi 2017. ya, jadi alhamdulillah kita bisa ketemu untuk ya mengisi waktu di sela-sela pandemi ini, mencari penuntut. Mungkin itu saja Ustadz, atas kesediaannya mengisi acara di tempat kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Mas Hifni. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat di bagian awal dari ayat 1 sampai 6 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbiru al-amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun ilaihi marji'ukum jami'a 'alallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qisth walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Shadaqallahul azim. Akan saya bacakan terjemahnya. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar pesihir. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, yaitu menghidupkannya kembali setelah berbangkit.
agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman, air yang mendidih, dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Ketuanya sudah hadir nih, Mas Salahuddin Abdillah. Mas Salahuddin Abdillah, silakan Mas Salahuddin Abdillah untuk ngasih sambutan. Mas Salahuddin, lah. Ya Mas, suaranya nggak kedengeran. Manggil saya. Iya. Silakan ngasih sambutan. Tadi kan dicari sambutannya. Silakan Mas Salahuddin Abdillah buat ngasih sambutan sepatah dua patah kata sebelum dimulai pengajian ke Ustadz Jala ini. Silakan. Tapi suara saya dengar. Suara dengan di-onin atau videonya? Ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Terima kasih kepada para jamaah Pak Ustadz khususnya yang sudah menyempatkan hadir di majelis yang insya Allah muliakan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada panitia nomor 1 Mbak Jubaidah yang mungkin sudah meng-arrange acara ini. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai rahmat dan ridho Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi karena adanya virus corona ini mungkin kita tidak bisa ketemu secara offline. Jadi tapi tidak memutus semangat kita untuk senantiasa bersilaturahim. Selalu bersilaturahim yang mana kita isi dengan kajian. Jadi agenda utamanya yaitu silaturahim untuk bertemu dan berkumpul biar nggak terbuang sia-sia waktunya, kita isi dengan kajian. Insya Allah semuanya ibadah. Jadi mungkin pada ini adalah pertemuan perdana secara online. Mungkin mudah-mudahan insya Allah kedepannya bisa istiqomah mudah-mudahan. Amin. Jadi dan semoga semuanya bisa terlibat lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat senantiasa ingin melakukan kebaikan demi kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian saja sambutan dari saya atas nama pengurus atau perwakilan dari teman-teman Mudai. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan semoga kita ke depannya bisa senantiasa istiqomah
Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salahuddin. Baik, ini waktu yang ditunggu-tunggu. Silakan Pak Ustadz Jailani untuk memberikan tausiahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Ustadz. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan muda ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suaranya jelas ya? Sudah jelas. Ya, judul pertemuan kita ini adalah ngopi ya. Ya, jadi silahkan ngopi masing-masing di rumah. Ya, ngobrol. Ngerokok juga Ustadz, ngerokok ya. juga itu. Ngerokok. Asalkan asapnya nggak ke sini ya. Bisa Hai, ya. matiin tadi. Kita berbicara fikih ya. Mungkin kita sudah sering mendengar kata fikih. Fikih itu apa ya? Bukan fikih prasetyo ya. Fikih dari kata akar katanya itu fa ya. Fikhu ya. Ada dua kata dalam bahasa Arab, fakihah dengan fakuha ya. Itu hampir mirip artinya. Dalam Al-Quran disebutkan ma nafqahu katsiran mimma taqulun ya. Itu umat Nabi Yunus itu berkata kepada Nabi-Nya, Nabi Yunus, kami ma nafqahu ya. Kami tidak ngerti kamu ngomong apa. Padahal ya mereka mau sesat aja kan, tidak mau ikut. Dia orang baik, orang yang dikenal di sana ya, pura-pura tidak mengerti pembicaraan. Ma nafqahu katsiran mimma taqulun ya. Itu dari segi istilah bahasa ya. Faqihah itu artinya mengerti ya, memahami ya. Mayuridillahu khairan yufaqihu fid din ya. Itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ya, maka dia akan dijadikan paham ya, yufaqihu ya, dipahamkan dengan agama ya. Dan memahami ilmu agama ini itulah warisan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diwariskan oleh para ulama ya. Dan sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syariat Islam ini akan ada terus sampai hari kiamat ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum ya man dhal ya. Mereka akan terus eksis ya. Itu kadang-kadang mungkin banyak atau sedikit ya. Yang jelas mereka semua yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan tetap eksis ya sampai hari kiamat ya. Itu bagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada arti janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami sesungguhnya yang menjaga zikir ya, Al-Qur'an ya, yang disebut dengan zikir itu Al-Qur'an ya. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan dan kami menjaga ya. Dan sudah menjadi secara otomatis jika Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, maka Allah akan menjaga sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sunnah itu adalah yang menjelaskan Al-Qur'an ya. Penjelasan kepada banyak sekali ayat Al-Qur'an, perintah-perintah Al-Qur'an tidak akan kita bisa maknai. Kita pahami artinya kalau maksudnya ya bagaimana kita melakukan perintah itu kalau tidak penjelasan dari sunnah ya. Artinya sunnah juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua nas ini ataupun dua sumber ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah ini, itulah para fuqaha ya,
para ahli fikih merumuskan ya fikih itu sendiri ya. Jadi fikih itu ya sebenarnya produk hukum ya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah ya. Ya. Jadi itu dua sumber utamanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena dari ya segi istilah ya, al-fiqh huwa ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-mustanbatah ya ataupun al-muktasabah ya min adillatiha at-tafsiliyah ya. Yaitu memahami hukum-hukum syariah ya, hukum-hukum syariah yang diambil dari adillatiha at-tafsiliyah ya, dari dalil-dalil yang terperinci ya. Dalil-dalil terperinci itu diambil daripada ayat-ayat, hadis-hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pengertian daripada fikih itu ya. Jadi fikih adalah sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah ini ya memang diturunkan oleh Subhanahu sebagai nikmat bagi kita ya, bagi kita umat manusia ya, secara umum ya umat manusia itu sebenarnya sebagai petunjuk ya. Ya kalian harus ada pedoman ya dalam hidup ini ya, karena kalian tidak kalian diciptakan Allah dan Allah yang lebih mengetahui tentang kebaikan buat kalian ya. Allah menurunkan Al-Quran dan juga Allah menjadikan ataupun menjadikan Rasulullah berucap ya, karena ma yantiqu anil hawa ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya ketika dia berkata yantik ya tidak ada perkataan karena hawa nafsunya ya, tetapi itu karena in huwa illa wahyun yuha ya, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya Al-Sunnah juga itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya apa perbedaan utamanya? Kalau Al-Qur'an ini dalam mutawatir semua yang sampai sekarang yang kita baca sekarang dalam mushaf itu diriwayatkan secara mutawatir. Adapun sunnah ini ada yang mutawatir, ada yang mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh sekelompok orang ya, diriwayatkan oleh sekelompok orang yang mustahil untuk berbohong, berdusta ya. Ya. Dari sekelompok orang yang juga mustahil untuk berdusta ya. Itu sampai ke kita ya. Adapun al-ahad ya, mungkin kurang dari situ ya, ada satu atau dua orang ya yang meriwayatkannya. Makanya as-sunnah ini ya ada kadang-kadang kita mendengar dari hadis yang dhaif ya. Artinya kurang bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya. Ya. Rekan-rekan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita berbicara masalah fikih ini, kita bisa juga mungkin berbicara tentang bagaimana periodisasi perkembangan fikih ini ya. Yang pertama tentunya pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu dengan ya dimulai dengan dari turunnya wahyu ya, dan berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 11 Hijriah ya. Ya, perkembangan fikih pada periode ini ya tentunya berpusat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah Rasul, dia juga mufti ya yang memberikan fatwa ya. Kalau ada pertanyaan langsung ke Rasulullah, dia akan langsung memberikan jawabannya. Dan itulah yang banyak di dalam Al-Quran kita atau membaca ya, yas'alunaka itu banyak sekali ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu ya tentang yas'alunaka anil mahid misalnya, mereka bertanya tentang haid ya. Yas'alunaka anil khamr wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Itu langsung ada turun wahyu dan dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ya di sini mungkin ada beberapa selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam bentuk penugasan para sahabat ya. Para sahabat ini sudah diajarkan ya oleh Rasulullah SAW, kalau misalnya tidak pada suatu kondisi ya, kalian tidak bisa mendapatkan dalil dari Al-Quran,
dari as-sunnah, ya, maka dia di situ harus beristihad ya. Seperti yang ketika terjadi penugasan Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal ya. Kaifa taqdi idza urida lakal qada ya. Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan masalah kepadamu ya. Ini ketika utus ke Yaman ya. Mu'az bin Jabal seorang sahabat yang Rasulullah secara jelas terang-terangan mengatakan, ya Mu'az ya, ini uhibbuk ya, saya mencintai kamu ya. Tapi apakah dengan beliau mencintai Mu'az, dia tetap, ya kamu di Madinah saja karena kamu, saya mencintai kamu. Tidak, dia diutus ke Yaman, negeri yang jauh di sebelah selatan ya, untuk bertugas untuk berdakwah ya. Dan ini salah satu bentuk ya cinta Rasulullah kepada Mu'az ya. Beliau ketika ditanya bagaimana cara memutuskan kalau ada masalah, ya aku akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ya. Lalu ditanya lagi, jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Al-Qur'an, ya dia menjawab, aku akan putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanya lagi, kalau kamu tidak jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab Allah, aku akan ijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala sadrihi ya. Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'az ya dengan tangannya seraya berkata, Alhamdulillahilladzi ya waffaka Rasulillah ya lima yurdi Rasulullah ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diridainya. Jadi disinilah mulai muncul bibit-bibit ijtihad itu ya. Kalau tidak mendapatkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Dan ijtihad yang dilakukan sahabat terkadang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan ya, perbedaan ulama di zaman Rasulullah dan ulama setelahnya ya. Kalau pada zaman Rasulullah mereka beristihad, ya masih ada yang menjadi wasit ya, hakim. Apakah istihad itu bisa diterima atau tidak ya. Ya. Dan itu semua tidak lepas dari bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang dibawa malaikat Jibril sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Najm ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Dan tiada lain diucapkannya Rasulullah sallam itu menurut kemauan hawa nafsunya ya. Itu tiada lain hanyalah wahyu kepadanya. Lalu bila terjadi kasus di kalangan sahabat yang belum ada jawabannya, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah ya, itu sebenarnya seperti yang tadi kita sebutkan ya mereka akan bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya pernah beristihad ya sebelum turunnya wahyu ya. Itu mungkin yang paling populer ya, yaitu masalah tawanan perang Badar ya. Perang Badar ini ada tawanan dan di antara yang ditawan itu adalah ya Al-Abbas ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Abbas ibnu Abdul Muttalib ya. Ketika ditanya kepada para sahabat, gimana kita memperlakukan para tawanan ini ya. Ya, Abu Bakar menjawab, ya kita manfaatkan ya. Ya, salah satu cara memanfaatkan itu dengan menjadikan mereka guru ya untuk mengajarkan baca tulis ya. Karena orang Quraisy terkenal dengan mereka dikatakan jahiliyah ya. Tapi mereka banyak yang melek huruf ya. Beda dengan mereka ini adalah masyarakat bisnismen, pedagang ya. Kalau Mekah ya, mereka banyak berhubungan dengan dunia luar ya. Adapun masyarakat Madinah terkenal dengan masyarakat agraris ya. Jadi mereka ya di situ-situ saja banyak yang buta huruf ya. Ya, jadi itu ya usulan Abu Bakar ya. Abu Bakar
Lalu usulan Umar, bagaimana pendapat Umar ya? Umar mengatakan kita bunuh aja semuanya ini. Ya, apa namanya? Karena Umar kan apa namanya? Ya, sangat keras ya. Dan ternyata ya setelah turun wahyu ya seperti kita baca di surat Al-Anfal ya, yang apa namanya? Yang disetujui itu dari langit adalah ijtihadnya Umar bin Khattab ya. Tidak pantas ya bagi Rasulullah untuk apa namanya? Disebutkan di situ tidak patut ya bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ya. Ini baru perang pertama ya. Dan kita tahu bahwasanya perang kedua justru perang Uhud ya. Itu sudah apa namanya? Kalah lah kalau secara apa namanya? Secara hitung-hitungan kalah ya. Ya. Jadi di situ disebutkan kamu menghendaki harta benda duniawi ya, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah. Nah, ini berarti artinya istihad itu sudah dijalankan ya. Ya, baru turun wahyu ya. Dan ini sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seandainya di sini disebutkan tidak ada ketetapan ya, artinya setiap orang berbuat salah itu langsung diberi azab ya. Itu ketetapan yang dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu ya. Jadi itu diantara sekelumit apa namanya bagaimana fikih ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa namanya para sahabat ya. Ketika hidup bersama para sahabat ya. Ketika masih hidup bersama Rasulullah, ketika para sahabat masih hidup bersama Rasulullah, mereka punya apa namanya marji' ya, tempat kembali untuk bertanya. Sangat bisa hidup tenang lah ya. Lalu pada periode sahabat ya dan tabi'in ya, mungkin di antara apa namanya istihad-istihad yang paling apa namanya fenomenal ya, itu banyak dilakukan oleh Abu Bakar ya, istihad untuk mencetak mengumpulkan Al-Qur'an ya. Itu kan istihad yang sangat luar biasa ya. Itu ya banyak yang menentang ya, tapi ternyata itu istihad yang benar ya. Lalu Umar bin Khattab ya, yang juga fenomenal istihadnya adalah ketika beliau rampasan perang ya, itu tidak langsung dibagi kepada apa namanya para orang yang ikut berperang ya. Terutama yang dalam bentuk tanah ya, tanah Irak yang luas begitu ya, itu kan kalau merujuk kepada surat Al-Anfal ya, itu ya, harusnya dibagi kepada ya, apa namanya kepada yang ikut berperang ya, kepada apa namanya kepada pemimpin negara itu diberikan 1/5 ya, yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak yang lainnya, bukan dimakan sendiri ya. Ya. Lalu 4/5 itu harusnya dibagi-bagi. Tapi Umar mengatakan ya kalau begini terus ini ya apa namanya tanah-tanah ikan dibagi ya tidak ada manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Artinya sawadul Irak ya dan juga Asyam ya. Syam, tanah Irak itu dijadikan wakaf ya, wakaf milik negara ya. Dijadikan apa namanya tanah milik negara dan hasilnya itu bisa dibagi-bagi kepada rakyat ya. Begitu juga dari para tabi'in ya, para tabi'in banyak juga para mujtahidin ya, para ulama di kalangan tabi'in ya. Mereka tentunya kalau tidak mendapatkan apa namanya apa yang permasalahan itu tidak didapatkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, mereka akan beristihad ya. Dan ya kalau kita berbicara tentang fikih ini tentu ada namanya ikhtilaf ya, ada perbedaan pandangan ya. Karena dari istihad ini terdapat perbedaan apa namanya hasil ya. Oleh karena itu ya kita tidak bisa memungkir bahwasanya memang ya fikih ini sangat rawan dengan perbedaannya. Yang jelas perbedaan ini adalah perbedaan yang
dibolehkan ya. Karena memang ya akal manusia ini tidak satu ya, tidak bisa disamaratakan ya. Bagaimana cara memandang sebuah dalilnya sama, tetapi cara menyimpulkannya dari dalil itu ya berbeda ya. Misalnya ini masih pada zaman sahabat misalnya ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ya. Ini tentang masa iddah ya. Bahwasanya ya al-mutallaqat ya, wanita-wanita yang ditalak itu ya masa iddahnya berapa? 3 kali quru ya. Ya, quru ini ada yang mengartikan dengan 3 kali masa haid ya, ada yang mengartikan 3 kali masa suci ya. Ya, ini di antara para sahabat dan tabi'in ada perbedaan pendapat ya. Tapi tentunya terbukti bahwasanya yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah 3 kali suci ya. Dan itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain ya. Karena seorang yang iddah itu harus mulai dalam keadaan suci ya. Ya, jadi di sini salah satu juga yang menjadikan para mujtahid berbeda pendapat karena ya mereka tidak bisa tidak hadir dalil-dalil yang menyokong pendapatnya itu ya berbeda-beda ya. Ada yang mempunyai begitu banyak sumber-sumber ya dalil ya. Dan makanya Imam Hanafi misalnya dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu walaupun ada keterikatan hubungan antara guru dan murid, ya mereka berbeda pendapat ya. Ya karena mereka dalam memahami dalil itu berbeda pendapat dan juga sumber dalilnya juga bermacam-macam ya. Dan yang terkenal paling banyak sumber dalilnya dalam hadis itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Ya. Ahmad bin Hanbal ini adalah mazhabnya hampir bisa dikatakan dengan mazhab ahlul hadis ya. Karena dia yang datang paling belakangan ya. Riwayat-riwayat hadis itu sudah banyak dikumpulkan dalam satu buku ya, dalam banyak riwayat hadis, dan dia bisa bahkan beliau sendiri menghafalkan ya, diriwayatkan bahwasanya sampai jutaan hadis beliau hafalkan ya. Yang dia tuliskan di musnadnya itu cuma puluhan ribu ya. Itu sangat luar biasa karena pada waktu itu ulama-ulama hadis pada sudah pada puncaknya ya. Berbeda dengan masa Imam Hanafi ya. Imam Hanafi ya banyak terjadi yang namanya pemalsuan hadis ya di zaman Imam Hanafi ya. Makanya yang paling terkenal sangat ketat dalam menilai hadis itu ya apakah ini hadis benar atau dhaif ya. Itu Imam Hanafi ya. Saking begitunya ya, ada hadis sahih dikatakan dhaif. Misalnya tentang perwalian dalam pernikahannya. Itu kan hadisnya sahih ya. Ya, pada akhirnya kan ketahuan bahwasanya hadis itu sahih ya setelah diteliti jalur periwayatannya ya. Tapi beliau karena saking hati-hatinya waktu itu ya dia mengatakan hadis itu dhaif dan dia tidak mengambil dalil itu ya. Harusnya diambil dalil itu bahwasanya tidak sah pernikahan seorang perempuan itu kecuali dengan ada wali ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin ya. Harus ada wali dan 2 saksi ya. Jadi memang banyak faktor-faktor ya kenapa para imam-imam ini ya para mujtahidin ataupun orang-orang yang beristihad ya. Padahal yang namanya beristihad itu ya syarat-syaratnya saja sudah sangat sangat ketat ya. Memahami Al-Qur'an ya dan bukan menghafalkan saja ya. Menghafalkan, memahami ya banyak faktor-faktor yang harus dipahami dalam Al-Qur'an ya. Ada yang lafaz umum, lafaz khusus ya, ada mutlak, muqayyad, ada nasikh, mansuh misalnya, ada yang hukumnya sudah dihapus ya, jangan lagi diambil. Itu harus mengetahui semuanya. Begitu pula dengan hadis lagi tambah lagi ya. Dia harus mengetahui sumber hadis tersebut bagaimana periwayatannya, apakah itu hadis benar atau dhaif ya.
Jadi bukan apa namanya ringan-ringan, bukan syarat ringan untuk menjadi ijtihad ya. Dan apa namanya, walaupun mereka adalah orang-orang luar biasa, ya pada akhirnya juga mereka apa namanya manusia yang tidak turun wahyu kepada mereka ya. Ya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Lalu pada masa keemasan fikih ya, inilah masa keemasan itu ketika mulai muncul apa namanya imam 4 mazhab ini ya. Itu mulai dengan Imam Hanafi, lalu Imam Malik, ya Imam apa namanya Syafi'i ya, lalu Imam apa namanya Ahmad bin Hambal ya. Dan imam-imam yang sekaliber mereka itu ya, yang setingkat dengan mereka itu ya banyak ya, ternyata bukan yang 4 saja itu ya. Kenapa yang 4 saja itu yang kita kenal ya? Karena mereka itulah yang ada pewaris ilmunya. Adapun imam-imam yang lain ya, yang juga tidak kalah hebatnya ya, mereka punya mazhabnya tidak dituliskan ya, tidak dituliskan. Jadi misalnya kita Imam apa namanya Hanafi yang pertama itu ya, walaupun beliau sendiri tidak menuliskan ya, cuma 2-3 buku yang beliau tulis ya, tapi murid-muridnya itu sangat aktif untuk menuliskan apa namanya pendapat-pendapatnya ataupun pikiran-pikirannya yang dibentuk dalam apa namanya sebuah mazhab ya. Begitu juga dengan Imam Malik ya, mereka punya murid-murid yang aktif ya. Imam Syafi'i yang paling terkenal banyak menulis ya dan merumuskan bagaimana cara apa namanya mengistimbat, yaitu apa namanya imam sebelumnya juga mengetahui bagaimana cara merumuskan sebuah apa namanya hukum dari sebuah dalil ya, tapi tidak dituliskan ya, bagaimana cara-cara tersebut ya. Pada masa Imam Syafi'i itu semua dituliskan sama beliau ya, namanya usul fikih ya. Usul fikih itu ya mekanisme menyimpulkan sebuah apa namanya hukum dari sebuah dalil ya, itu namanya ilmu usul fikih ya. Makanya dari caranya itu ya harus cara yang benar ya. Nah, ilmunya juga ya. Imam Asy-Syafi'i menuliskan namanya sebuah buku Ar-Risalah ya. Dan sangat apa namanya rapi ya. Apa namanya mazhab yang paling rapi dalam apa namanya penulisan itu adalah mazhab Asy-Syafi'i ya. Lalu Imam Ahmad bin Hambal ya terkenal dengan apa namanya mazhab apa namanya Ahlul Hadis ya. Ya, banyak istihad-istihad yang datang apa namanya yang ada sebelumnya itu ya. Ya, itu ketika dia apa namanya timbang-timbang dari apa namanya segi dalil-dalil apa namanya yang menguatkan ya kan ternyata apa namanya kadang-kadang ada yang dipakai dalam pendapat itu ada dalil-dalil yang dhaif misalnya. Jadi dia apa namanya dia muncul sendiri dengan pendapat apa namanya mazhab apa namanya Imam Ahmad bin Hambal ya. Dan sangat apa namanya Imam Asy-Syafi'i ya sendiri ya itu sangat memuji Imam Ahmad ya, walaupun beliau muridnya ya. Beliau mengatakan ketika dia meninggalkan Irak ya, sama-sama di Baghdad dulu ya, di Irak ya, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ya, kharajtu min Baghdad fama khallaftu fi biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah min Ahmad. Ya. Imam Syafi'i mengatakan saya keluar meninggalkan Baghdad ya, dan saya tidak meninggalkannya apa namanya ya seseorang di apa namanya yang lebih mulia ya, lebih apa namanya berilmu ya, lebih fakih ya, banyak fikihnya ya di Irak itu ketika saya keluar itu selain Imam Ahmad ya. Dan beliau apa namanya setelah itu pergi ke Mesir ya, Imam Syafi'i. Nah, ini setelah periode keemasan ini ya karena apa namanya setelah itu memang situasi politik ya Islam juga menurun ya. Terjadilah periode apa namanya kejumudan ya apa namanya kekakuan ya, tanda dengan munculnya fanatisme mazhab ya yang mulai tumbuh ya di kalangan umat Islam ya sangat
fanatik ya dengan apa namanya pendapat-pendapat gurunya ya. Beda dengan apa namanya ulama sebelumnya ya. Kita misalnya mengenal dua murid ternama Imam Hanafi ya, yang namanya Muhammad apa namanya Syaibani ya, dan juga satu lagi ya namanya. Dua muridnya terkenal itu dikatakan ya beliau berdua ini berselisih pendapat dengan gurunya dalam sepertiga mazhab ya, sepertiganya ya. Bayangkan ya. Padahal apa namanya perbedaan antara keduanya itu ya setelah Imam Ahmad meninggal cuma beberapa puluh tahun, 30 tahun ya. Ya, dan dia mengatakan bahwasanya ini apa namanya karena perbedaan zaman ya. Jadi kita banyak berbeda pendapat dengan guru kita. Berbeda dengan periode kejemudan ya, yang mungkin sampai sekarang ada sisa-sisanya ya. Kalau sudah apa namanya baca apa namanya pendapat satu mazhab itu yang paling benar ya. Ini yang apa namanya karena Imam mujtahid ya, kekurangan mujtahidin ya. Kita apa namanya banyak hanya apa namanya memindahkan pendapat ataupun membaca pendapat ya, ataupun mengumpulkan pendapat ya, mengumpulkan mazhab ya, ataupun membaca mazhab ya. Tidak banyak di era sekarang yang bisa dikatakan sebagai mujtahidin. Ada usaha-usaha sekarang ya mungkin apa namanya beberapa ulama ternama itu ingin membuat sebuah sistem pendidikan yang bisa menelurkan para mujtahidin ya. Yang paling yang terkenal itu mungkin Markas Takwinil Ulama di Mauritania. Mungkin di antara para teman-teman ada yang tidak mengenal Mauritania ya. Mauritania itu ya julukannya adalah negeri sejuta syair ya. Mereka sangat kuat hafalannya. Dan apa namanya bagaimana memahami yang dihafalnya itu bukan sekedar menghafal ya pemahamannya juga sangat kuat ya. Di situ ada sekolah namanya Markas Takwinil Ulama ya, yang mungkin apa namanya itu dimulai dari tingkatan SMP harusnya masuk di situ ya. Dan untuk masuk SMP-nya dia ada SMP, terus SMA 3 tahun yang udah 6 tahun, lalu apa namanya S1 ya, apa namanya 4 tahun ya, lalu S2 2 tahun ya. Jadi sampai S2 saja ya. Tapi itu ilmunya sudah apa namanya sangat luar biasa, sudah bisa dikatakan mujtahid ya. Karena untuk syarat masuk SMP-nya saja ya, itu disebutkan di situ ya, kita bisa lihat di webnya. Itu harus apa namanya hafal Quran ya, hafal Quran. Dan apa namanya memahami bahasa Arab dengan bagus ya. Jadi apa namanya itu dua modal utama ya untuk apa namanya menjadi untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat ya. Karena ya ini adalah rujukan utama daripada syariat ini kepada Al-Qur'an itu sendiri ya. Jadi ini mungkin ya banyak usaha supaya bagaimana supaya masa kejemudan ini ya namanya bisa terlewatkan, dan apalagi ya kita menghadapi banyak masalah-masalah kontemporer ya, masalah-masalah baru yang harus apa namanya dicarikan jalan keluar ya. Kenapa harus dicarikan jalan keluar ya? Ya karena salah satu apa namanya keistimewaan Islam ini ataupun kekhususan ya Islam ini, min khasaisil Islam itu adalah salahul Islam li kulli zamanin wa makan ya. Bahwasanya Islam itu ya bisa diterapkan di zaman kapanpun dan di tempat manapun ya. Itu kan ya setiap permasalahan, setiap zaman berkembang ada permasalahan ya Islam harus bisa menjawabnya. Ini yang dinamakan dengan fikih kontemporer ya, ataupun fikhu an-nawazil ya. Dan salah satu
ciri utama dalam apa namanya pengambilan hukum ya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer itu ya, kalau dulu mungkin banyak namanya istihad fardi ya, infiradi ataupun istihad secara satu orang ya, beristihad untuk menelurkan apa namanya misalnya Imam Hanafi sendiri dia membahas masalah apa namanya permasalahan itu dan dia mengeluarkan pendapatnya. Kalau sekarang lebih banyak kepada apa namanya istihad jamaah ya, jadi berjamaah istihad jama'i ya, dan itu di apa namanya ditandai dengan munculnya al-majami al-fiqhiyah ya, lembaga-lembaga fikih ya, dan lembaga fikih yang terkenal itu yang di bawah Rabita Alam Islami. Rabita Alam Islami itu adalah World Muslim League ya, ataupun Ikatan Dunia Islam ya. Lalu Munazzamatu Al-Mu'tamar Al-Islamiyah, organisasi konferensi Islam juga punya lembaga fikih ya. Ini dua lembaga fikih yang apa namanya yang paling terdepan untuk menjawab ya permasalahan-permasalahan kontemporer mereka ya, apa namanya mengumpulkan para ulama, bukan saja para ulama syariah ya, tetapi jika membutuhkan dalam permasalahan itu membutuhkan pakar-pakar dalam masalah kedokteran misalnya ya, didatangkan ya pakar-pakarnya. Jadi karena untuk ya salah satu syarat ya untuk memecahkan permasalahan kontemporer ini ya, bukan saja menguasai apa namanya Al-Quran dan As-Sunnah ya, tapi menguasai permasalahan tersebut ya. Jadi bagaimana menjelaskan permasalahan tersebut kalau tidak ada pakarnya? Makanya setiap ada permasalahan ekonomi didatangkan apa namanya pakar ekonominya, dan ini apa namanya bagus sekali ya, hasilnya itu akan kuat ya. Ya, bisa dipertanggungjawabkan ya hasil yang dimunculkan daripada ataupun pengambilan hukum ya atas permasalahan kontemporer seperti ini ya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga fikih yang ada itu apa namanya sangat bagus ya. Jadi bukan istihad apa namanya sendiri-sendiri ya. Mungkin kalau di Indonesia kita punya MUI ya, MUI itu alhamdulillah di situ juga berkumpul para ulama-ulama dalam apa namanya segala bidang ya. Ya jika ada permasalahan namanya lokal Indonesia misalnya ya, itu banyak di apa namanya mereka yang apa namanya membahasnya ya, mereka membahasnya dan mengeluarkan produk-produk hukum untuk namanya Indonesia. Tapi kalau produk hukum itu misalnya sudah apa namanya berskala internasional ya, ya biasanya dari perwakilan Indonesia itu diutus satu ya atau dua orang untuk ikut memecahkan permasalahan tersebut di lembaga yang lebih tinggi, lembaga internasional, lembaga Islam ataupun lembaga fikih Islam yang lebih apa namanya besar ya. Dan ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwasanya di antara apa namanya yang menjadi juga salah satu sumber ya utama kenapa banyak bermunculan masalah-masalah baru dan masalah-masalah fikih ya. Ya kalau dahulu itu ya karena memang situasi apa namanya negara-negara Islam juga sudah banyak berbeda ya. Kalau dulu zaman apa namanya Islam berkuasa apa namanya keemasan Islam ya. Ya. Itu mungkin kita tidak menemukan ya orang yang pergi ke negara non muslim misalnya seperti yang kita apa namanya sekarang ini ya. Ya, yang ada itu apa namanya justru orang-orang non muslim datang ke negara-negara muslim ya untuk apa namanya belajar ataupun seperti misalnya ketika di Andalusia ya yang
zaman keemasannya itu kurang lebih 5 abad ya. Ya, yang terjadi itu umat non muslim datang ke sana untuk baik itu belajar ataupun mencari penghidupannya. Berbeda dengan sekarang ya. Ya, karena roda kekuasaan Islam lagi di bawah ya. Ya, kita banyak masalah-masalah yang terjadi di negara-negara Islam ya. Yang mereka banyak yang menuntut ilmu keluar ya, seperti ke Jepang ini atau ke negara-negara maju yang lain ya, ataupun untuk bekerja ya. Itu adalah kebutuhan yang ada, ataupun ya tidak kurang juga, mereka itu adalah orang-orang yang lari daripada kezaliman penguasa ya. Itu banyak sekali ya, banyak sekali yang seperti itu ya. Dan terjadilah ya yang namanya komunitas Islam di negeri non muslim ya. Ini juga kan memunculkan masalah baru ya. Ya, masalah-masalah yang muncul di situ akan sangat banyak. Makanya ada fikih namanya fikih al-aqaliyat al-muslimah ya. Ya, fikih minoritas muslim ya. Ya. Kalau dulu mungkin Imam Syekh Al-Qardawi ya dulu menuliskan namanya Gairul muslimina fi biladil muslimin ya. Ya, orang-orang non muslim ya, fikih orang-orang non muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin. Karena itu dulu yang banyak seperti itu ya. Bagaimana beliau menceritakan dengan sangat lugas ya. Ya, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana pemerintah Islam itu mendudukkan mereka ya di mata hukum ya. Karena itu setelah itu beliau menulis ya, karena ada permintaan ya, sekarang harus mengarang buku yang baru ya. Ya, namanya al-muslimun fi biladi ghairil muslimin ya. Kaum muslimin yang tinggal di negeri non muslimnya. Ya, ini banyak yang sekarang memang kondisinya seperti itu ya. Ya, yang artinya dan itu sudah banyak buku-buku yang menulis seperti itu ya. Dan kita yakin ya bahwasanya setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia ini ya pasti ada jawabannya ya. Jawabannya di dalam hukum Islam ini ya. Ya. Ada jawabannya dalam agama Islam ini ya. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu untuk seluruh alam ya. Bukan untuk satu daerah, bukan untuk satu zaman ya. Tetapi likulli zamanin wa makan ya. Untuk setiap tempat dan setiap masa ya. Memang harus ada jalan keluarnya. Ini mungkin pengantar fikih sampai dari zaman Rasulullah sampai kepada zaman kita sekarang ya, dan juga munculnya permasalahan fikih yang baru ya, permasalahan kalau dahulu itu namanya sampai sekarang masih disebutkan seperti itu ya. Dan ini sebenarnya sudah masyhur ya dalam mazhab Maliki ya. Itu namanya fikih an-nawazil ya. Ya, salah satu keistimewaan ya, kelebihan fikih Imam Malik itu adalah dalam masalah fikih an-nawazil ya. Ya, banyak perkara-perkara baru. Nawazil itu dari kata nazila ya. Ya. Mungkin kita pernah mendengar namanya kunut nazila ya. Ya. Nazila itu musibah ya. Ya, karena ada peristiwa yang menjadi musibah ya. Tapi peristiwa di sini secara umum ada peristiwa baru yang belum pernah terjadi di zaman sebelumnya ya. Ya. Jadi tidak ada bagaimana rujukan hukumnya tidak ada ya. Ya. Tapi dengan menggali ya dalil-dalil yang ada ya, dan juga mendudukkan permasalahan itu dengan bagus ya. Bagaimana sebenarnya permasalahan tersebut ya, permasalahan baru itu harus didudukkan dengan jelas ya, apa masalahnya di situ ya. Lalu diambil dari hukum dari Al-Quran, As-Sunnah ataupun ijma ulama ya, dan juga perangkat-perangkat hukum yang lain ya. Ada maslahat mursalah yang mungkin bisa dipelajari di usul fikih ya. Jadi tetap ya ada jawabannya. Namanya nawazil ya, nawazil ataupun peristiwa-peristiwa baru ini akan muncul terus ya sampai akhir zamannya. Ya, mungkin dengan adanya revolusi
ilmu pengetahuan ya, revolusi apa namanya, kemajuan ekonomi yang sangat pesat ya, bagaimana cara orang berinteraksi ya, dalam satu sama lain ya, sangat berbeda apa namanya cara berinteraksi orang-orang terdahulu ya, juga memunculkan permasalahan-permasalahan baru ya. Ya, banyak sekali permasalahan baru dalam masalah-masalah keuangan ya, apa namanya, masalah-masalah ekonomi ya dan keuangan. Dan itu apa namanya, tetap ya ada ulama-ulama yang apa namanya, ataupun ada jawabannya dari apa namanya, al-fiqhu al-islami ini ya, ataupun dari syariat Islam yang salihatun likulli zamanin wa makan ya. Jadi itu keyakinan kita ya. Kalau misalnya ada seorang ulama yang ditanya dan dia tidak mengetahui, bukan itu karena kelemahan apa namanya Islam itu sendiri ya, tapi karena kelemahan apa namanya umatnya ya. Kalau misalnya tidak bisa memberikan jalan keluar yang sesuai dengan syariat Islam. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Jailani atas tausiahnya, sungguh menarik tentang fikih ini yang tidak ada habisnya ya, dari dulu sampai sekarang. Apalagi sekarang ini kan mungkin apa ya, lebih arah teknologi, ya. Iya lebih kompleks karena berkaitan dengan teknologi dan segala macam kemajuan zaman yang mungkin ya beda jauh kondisinya dengan zaman Rasulullah dan sahabat yang udah ribuan ratusan tahun yang lalu gitu ya. Jadi sangat menarik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, dibuka sesi tanya jawab ya Ustadz Jailani. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya tentang apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Jailani. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Kalau nggak ada, mungkin saya akan bertanya. Saya buka dengan pertanyaan dari saya dulu. Tentang fikih ini menarik ya. Kalau saya nggak salah pengertian ya Ustadz ya. Ini kan sebenarnya kalau hukum tadi Ustadz bilang fikih ini adalah salah satu produk hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah ya Ustadz. Boleh dibilang hukumnya dari fikih ini kan ya. Nah, berkaitan dengan wabah ini gitu ya. Ini kan terlalu mendadak, maksudnya nggak direncanakan ya. Wabah ini kan terlalu mendadak tanpa direncanakan, tahu-tahu duduk ada aja gitu. Kan berarti tidak ada persiapan dari yang tadi Pak Ustadz bilang tentang kan fikih ini bisa dengan beristijad itu ya. Kan berarti beristihad gitu ya. Ini kan karena tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Ada wabah cetrek gitu ya. Yang berhubungan dengan kita apa ya tadi, sholat misalkan masjid ditutup gitu kan ya, Jumatan nggak bisa gitu ya. Padahal sebelumnya ya saya pribadi menganggap Jumatan itu wajib dulunya beranggap, maksudnya wajib ya harus kalau nggak apapun kondisinya, maksudnya karena turun sugesti dari orang tua gitu atau dari orang-orang sebelumnya gitu ya, kalau sholat nggak Jumatan 2 kali kafir lu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya setelah saya mendalami beberapa gitu ternyata nggak begitu juga gitu. Nah, tapi kan tadi tanpa ada istihad gitu ya dari para ulama gitu ya, ini jujuk-jujuk cetek masih ditutup ditutup sholat juga ditutup gitu tanpa ada istijad. Yang nggak tahu kalau zaman dulu istijad itu butuh waktu berapa lama, saya kurang tahu gitu ya. Nah sedangkan ini nggak ada istijad gitu ya. Itu gimana ya Pak Ustaz menanggapi seperti itu gitu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sebelum saya menjawab ini saya ingat ya di pertemuan kita yang lalu ada yang bertanya bagaimana yang itu at-taba'ud bainal musallin ya, menjaga jarak
dalam saf ya. Karena waktu itu ya namanya ini perkara mungkin baru muncul lagi ya. Padahal dulu juga sudah pernah ada serangan-serangan seperti ini ya, serangan virus, serangan bakteri ya yang sangat luar biasa ya. Tapi mungkin karena waktu yang lama ya, mungkin pendapat-pendapat ulama itu ya banyak yang terlupakan ya, tidak banyak dibaca karena tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Baru ada permasalahan ini, baru orang membuka-buka lagi ya. Ya, waktu itu memang ramai ya mengatakan bahwasanya ya pilihannya dua ya. Ya, pilihannya dua. Kalau tidak bisa sholat ya dengan aturannya, sholat jamaah dengan aturan yang baku, ya tidak usah sholat jamaah. Itu banyak seperti itu ya. Dan itu yang saya ambil waktu itu ya. Ya. Dan saya menjawab bagaimana hukum ada jarak antara satu dengan orang lain. Saya mengatakan bahwasanya itu saya jawabnya kalau nggak salah saya mengambil pendapat yang wajib ya. Itu karena itu perintah dari Rasulullah SAW ya. Ternyata setelah membaca-baca dan menggali-gali lagi ya dari beberapa lembaga fatwa ya dan mereka menjelaskan dengan sangat runut ya ternyata di mazhab 4 ini juga mengatakan bahwasanya merapatkan barisan itu merapatkan saf itu tidak sampai hukumnya wajib ya. Karena memang ada satu hadis yang menambahkan ya fa inna taswiyatas sufufi min husni as-salah ya ataupun min tamamis salah ya. Ya, ketika ada tambahan keterangan ini ya min husni salah min tamamis salah ya, karena meluruskan dan merapatkan saf itu adalah salah satu dari kesempurnaan salat ya, min tamamis salah ya. Itu di situ dikatakan bahwasanya perintah itu bukan lagi menjadi wajib ya, tapi perintah itu adalah lil istihbab ya, adalah sunnah ya, tidak sampai wajib hukumnya. Ada satu ulama ataupun satu mazhab yang mengatakan wajib itu namanya mazhab Az-Zahir ya, Ibnu Hazm Az-Zahir mengatakan bahwasanya merapatkan saf itu wajib ya, karena memang banyak sekali hadis-hadisnya perintah untuk merapatkan dan meluruskan saf ya. Ternyata Imam 4 ini tidak ada yang mengatakan wajib ya. Dan walaupun sampai itu wajib ya, kewajiban itu bisa diturunkan levelnya ya, ketika ada satu masalah yang lebih berat ya. Misalnya ini contohnya ya, kita bisa melihat salah satu yang membolehkan menjamak sholat di masjid itu karena hujan ya. Mungkin kita hujan bisa membolehkan untuk menjamak sholat ya. Hujan ya, kita mungkin terpikirkan masjid dahulu ya, itu masjid itu atapnya dari pelupa kurma ya. Kalau namanya hujan itu ya turun ke masjid ya, jadi becek ya. Dan susah, jalanan juga susah untuk ke masjid ya, namanya hujan. Makanya ada hadis yang mengatakan ketika hujan dan kalian masih di masjid ya, kalian bisa menjamak sholat ya. Padahal ya namanya salah satu syarat sah salat itu adalah waktunya ya, masuk waktu kan ya. Salat itu adalah sebuah kewajiban ya, kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta ya. Kitaban itu kewajiban, kitab artinya kewajibannya, kutiba diwajibkan ya, kitaban mauquta. Mauqut itu yang sudah ditentukan waktunya ya. Waktu zuhur ya, zuhur salatnya di waktu zuhur ya. Asar di waktu asar ya. Tapi menjamak salat itu bisa antara zuhur dan asar dijamak dan maghrib dan isya dijamaknya. Ketika hujan ini bisa menjamak antara maghrib dan isya di masjid ya. Ya. Padahal kan kewajiban asalnya itu harusnya mengerjakan salat pada waktunya masing-masing. Karena ada kondisi yang lain ya yang menjadikan kewajiban itu bisa ditinggalkan ya. Itu pun kalaupun sampai wajib itu bisa ditinggalkan kalau ada masalah lain yang lebih yang lebih urgen misalnya, yang lebih maslahat ya. Tentunya dengan ada dalil ya. Kita mengambil kesimpulan hukum itu ada juga dari dalil-dalil yang ada ya.
Jadi intinya di sini ya memang apa namanya karena memang kondisinya apa namanya untuk menjaga ya memang protokol COVID ini ya salah satu apa namanya bagaimana kita menjaga supaya tidak terjadi penularan yang antara satu yang lainnya ya, menjaga jarak ya. Ya. Di sini bisa dikatakan menjaga jarak adalah sebuah situasi yang sangat urgen dan bisa meninggalkan sebuah yang kita katakan tadi sunnah kan ya. Semua mazhab yang 4 itu mengatakan sunnah ya. Ya. Kalau misalnya tidak ada alasan ya memang seharusnya dirapatkan ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu pendapat apa namanya setelah mendengarkan juga beberapa apa namanya penjelasan daripada ulama-ulama terkemuka ya. Ya, saya alhamdulillah sudah mendapatkan bahwasanya itu ternyata memang yang lebih kuat ya pendapat mengatakan bahwasanya merapatkan saf itu adalah tidak apa namanya sampai wajib ya, dan punya ketika ada jarak antara jamaah ya itu tidak sampai membatalkan sholat jamaah ya, bukan syarat sah sholat jamaah ya itu apa namanya merapatkan saf ya. Ada yang mengatakan waktu itu kan ada mengatakan itu orang sholat seperti itu tidak ada zaman Rasul itu bid'ah ya. Ya bid'ah ini kan lawannya sunnah ya. Tidak ada yang mengatakan kenapa sampai dikatakan bid'ah, kita tidak bisa mengatakan hal itu bid'ah ya. Karena itu tidak ada yang mengatakan sunnah ya. Melebarkan apa namanya jarak itu bukan, tidak ada yang dari apa namanya ulama mengatakan itu sunnah ya. Sehingga harus dikatakan apa namanya mengerjakan itu adalah bid'ah ya. Karena bid'ah adalah lawannya sunnah ya. Tidak ada sama sekali yang mengatakan melebarkan apa namanya ini adalah rukhsah, paling tidak ada rukhsah ya, rukhsah karena ada kondisi di mana kita harus menjaga jarak ya. Jadi seperti itu. Dan ya memang ya ulama-ulama sendiri ya apa namanya ketika mulai ada wabah ini ya, itu saya lihat ya yang paling cepat itu ada keluar apa namanya kesimpulan-kesimpulan hukum ya, itu dari lembaga-lembaga hukum yang juga pernah mengumpulkan beberapa ulama ya, dan beberapa pakar-pakar kesehatan ya. Dan yang paling cepat mengeluarkan fatwa itu adalah IUM ya namanya ya. IUM itu organisasi Ikatan Ulama Sedunia ya, ya. Ikatan Ulama Sedunia ya. Yang dahulu di bawah pimpinan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, sekarang direkturnya adalah Ahmad Ar-Raisuni ya, orang Maroko ya, dan wakilnya itu ya wakilnya ada orang namanya salah satu wakilnya adalah orang Indonesia. Itu yang paling cepat ya. Karena memang ini tidak bisa ya namanya di zaman sekarang ini istihad itu yang lebih mengena kepada permasalahan tersebut ya. Memang harus namanya secara komunal ya, lembaga-lembaga hukum lembaga fatwa ataupun lembaga fikih Islam yang ada ya. Dan juga yang mengeluarkan cepat tanggapannya itu adalah lembaga fatwa Eropa ya. Ya. Mereka kuat ya, Eropa dan Amerika Utara ya. Itu juga bagus ya mereka persatuan ulamanya. Memang di Eropa banyak ya orang-orang yang lari dari negaranya, ulama-ulama yang ya mungkin kita bisa katakan ya tidak aman di negerinya sendiri ya, mereka sendiri itu mungkin juga hikmahnya luar biasa ya, mereka jadinya berkumpul di negeri itu ya, dan bahkan ya mereka mendirikan sekolah-sekolah lembaga pendidikan yang itu banyak memecahkan permasalahan-permasalahan orang-orang yang hidup di negeri non muslimnya ya, karena mereka sendiri yang menjalaninya ya. Itu berbeda antara fatwa ulama yang dikatakan bagaimana hukumnya, ini hukum bertanya tentang hukum di negara yang jauh ya, dia tidak mengetahui masalah waqi ya ataupun masalah kondisi sebenarnya. Padahal untuk menelurkan hukum yang pas itu ya harus mengetahui dalilnya dan juga harus mengetahui permasalahan itu dengan cermat ya. Ya bukan asal mendengar permasalahan itu mungkin yang dimaksud ini ataupun mungkin kejadiannya seperti ini ya, ataupun
permasalahannya seperti ini, semua kemungkinan-kemungkinannya tidak ada kepastian karena dia tidak melihat sendiri kondisi yang ada ya. Jadi alhamdulillah juga ulama-ulama cepat tanggap dalam menanggapi masalah-masalah yang kita hadapi waktu itu ya. Untuk ketika mulai ada COVID ini ya. Itu mungkin ya. Terima kasih Ustadz. Barangkali ada pertanyaan lain dari Pak Hananto, Mas Solahuddin, atau yang lain? Silahkan. Monggo yang lain. Kalau enggak, saya nanya juga deh. Monggo Pak, monggo. Ya, sebagaimana kita ketahui, fikih itu kan didasarkan pada nas yang zonni, yang dipahami berbeda oleh para ulama. Jadi secara natural memang akan berbeda apabila memahaminya berbeda. Bukan nas yang qot'i, nas yang pasti begitu. Nah, beberapa waktu lalu saya dengar kajian tentang fikih. Ternyata fikih yang pernah ada itu bukan hanya 4 ini. Begitu. Ada 10 mazhab fikih. Yang 6 saya nggak hafal. Yang hafal yang 4 ini aja yang populer di tempat kita. Gitu. Nah sebenarnya kriterianya apa sih suatu mazhab itu terbentuk begitu? Kok yang 6 ini punah atau tidak populer? Padahal salah satu dari mazhab yang 6 tadi, sisanya itu ada gurunya Imam Syafi'i juga begitu. Itu satu. Kemudian Imam Al-Bukhari itu kalau nggak salah hidup semasa dengan Imam Ahmad, kalau nggak salah ya. Masanya saya perlu dicek lagi beliau di kurun keberapa. Tapi kenapa Al-Bukhari kan terkenal dengan kitab Sohehnya. Kenapa beliau tidak tidak menjadi satu mazhab sendiri, mazhab Al-Bukhari begitu? Karena ada juga hadis yang diriwayatkan itu di luar empat imam mazhab yang itu begitu. Apakah itu suatu mazhab ataukah belum cukup untuk dikatakan suatu mazhab? Makanya kita tanya apakah kriteria untuk menjadi suatu mazhab. Terima kasih, Ustaz. Ya, jadi mazhab ini ya dari kata zahab ya, mazhab tempat pergi ya, dia perginya ke arah mana ya, berarti dia aliran kemana ya. Mungkin saya mulai dari Al-Bukhari ya, Bukhari ya. Kenapa tidak dikatakan mazhab ya? Kalau kita mungkin sekarang ya bisa menyebutkan ada namanya fakultas-fakultas, jurusan-jurusan, semua orang ada jurusan-jurusannya ya. Kalau namanya mazhab ini segala jurusan ada di dalam ya. Tapi kalau namanya Bukhari ini ya dia fokusnya satu saja ya. Ya, untuk menyaring hadis ya. Ya. Bagaimana supaya hadis itu bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya ya. Riwayatnya dan matannya ya. Sanad dan matan ya. Itu jurusannya Al-Bukhari ya. Jadi dia tidak fokus kepada bagaimana cara pengambilan hukum dari sebuah dalil ya. Kan memang dia jagonya memang di situ ya. Dia tidak termasuk orang yang yang mengistimbat ya. Walaupun mungkin ada juga pendapat-pendapat fikihnya di dalam dalam misalnya buku-buku karangannya, tapi tidak sampai menyeluruh ke setiap lini ya, lini-lini syariat ya, lini-lini hukum yang ada ya. Ada sebagian secara parsial saja. Jadi memang tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah imam fikih ya. Dia lebih bisa dikatakan sebagai imam hadis ya.
al-muhaddits ya. Lalu kenapa sampai terbentuk mazhab tersebut ya? Ya, padahal sebelumnya ya yang namanya fikih itu diriwayatkan secara turun-temurun ya dari Rasulullah ya, ketika juga para sahabat ya, tidak ada yang sampai mengatakan mazhab Umar, mazhab Abu Bakar ya, ataupun ketika zaman tabi'in ya, di situ banyak di situ Masruq, Mujahid ya, dan ketika setelah tabi'in mereka imam mazhab ini tabi'in ya. Di situ karena kondisinya memang ya sudah mengharuskan ya adanya pencatatan pendapat satu mazhab itu ya, satu imam yang sangat dijadikan rujukan pada masa itu ya, itu harus dibukukan banyak murid-muridnya, dan murid-muridnya ini aktif membukukan pendapat gurunya ya. Dan di situ dari pendapat-pendapat itu, dari tulisan-tulisan tersebut ya juga dipelajari oleh di masjid di tempat-tempat lain ya. Buku-buku itu dipelajari lagi di tempat lain ya, dan menjadi sebuah rantai ya, rantai kalau kita bicarakan rantai mazhab ya, ataupun sel-sel mazhab yang ada di Yaman misalnya, di Syam, di Irak, di Mekah, di Madinah ya, di Mesir ya, bahkan sampai ke Andalusia ya. Andalusia itu mazhabnya Maliki ya rata-rata ya. Karena memang ulama-ulama yang yang membawa Islam ke sana ya, itu rata-rata merujuk kepada Imam Malik ya. Imam Malik ini walaupun tinggal di Madinah ya, dia itu mazhabnya tidak tersebar di Madinah ya, tapi tersebar di Maroko, karena muridnya itu pada ke sana, ke Maroko dan ke Andalusia ya. Makanya di Andalusia itu rata-rata mazhab Maliki. Ibnu Rusdi yang paling terkenal misalnya dengan Bidayatul Mujtahid ya, juga Maliki ya, dan juga Syatibi misalnya ya, Syatibi pakar bapaknya Maqasid ya, Syariah, juga Maliki ya. Jadi mazhab ini ya karena memang ada pewarisnya ya, pewarisnya itu mewariskan juga ke orang-orang di bawahnya ya. Jadi terwarisi ilmunya ya. Kalau tidak terwarisi ya kita tidak akan sampai ke kita ya, dan kita tidak akan mengenalnya. Itulah yang terjadi kepada beberapa ulama-ulama yang lainnya. Misalnya ada salah seorang ulama yang terkenal itu namanya Rabi'ah ya. Rabi'ah itu ar-ra'i ya. Karena memang sangat bagus ya cara Rabi'atul Ra'i ini kan artinya sangat cerdas ya. Ya, dengan Rabi'atul Ra'i. Tapi dia tidak ada murid-muridnya yang membukukan tentunya ya seorang imam itu ya sudah harus namanya mustahid mutlak ya. Mustahid mutlak bukan mustahid mazhab ya, tapi mustahid mutlak ya. Artinya pendapat-pendapatnya itu dia telurkan sendiri ya, bukan mengikut kepada imam yang lain ya. Karena dia punya kemampuan seperti itu ya, untuk menelurkan produk hukum dari sumbernya yang terperinci, dari sumbernya yang bisa dipercaya, Al-Quran, As-Sunnah ya, sangat menguasai ya. Jadi dan orang-orang seperti ini tidak banyak ya. Itu bisa dikatakan hanya beberapa orang ya, bahkan mungkin bisa dikatakan bisa dalam sebuah hadis ada mengatakan bahwasanya at-tajdid ya, Islam ini ada mujaddidnya setiap 100 tahun ya. Salah satu mungkin yang ditelurkan itu ada mustahid setiap 100 tahun ya. Tapi ini pengecualian ya, itu di masa keemasan itu ya hampir bersamaan ya, bersamaan zamannya dalam waktu 1 kurun ya, ataupun 1 abad itu banyak sekali yang lahir mustahid ya, makanya dikatakan masa keemasannya. Karena itu juga ada pengaruh kekuasaan Islam ya. Emang lagi jaya-jayanya Islam ya. Para pemimpin itu memberikan mereka peluang yang sebesar-besarnya untuk
belajar ya, memberikan memberikan sarana dan prasarana ya untuk belajar ya. Jadi ada faktor-faktornya yang bisa memunculkan mereka sebagai para mujtahidin ya. Berbeda dengan sekarang ya, susah untuk dapatkan mujtahid karena ya pertama ya, ulama-ulama yang di bawah sebuah kekuasaan, di bawah rezim ya, itu bahkan tidak berani untuk melawan kebijakan-kebijakan negara ya. Ya, bagaimana dia mau jadi mujtahid ya? Salah satu cara mujtahid itu adalah dia bebas ya, bebas. Tidak la yakhafu fillahi laumata laim ya. Tidak menakuti apapunnya selain Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenarannya. Ya. Jadi itu tidak ada sekarang ya, susah untuk mendapatkan kondisi seperti itu ya. Berbeda dengan zaman para imam ini ya. Mereka itu bebas saja mengkritik kekuasaannya, kalau memang salah ya dikritik ya. Ya. Dan itu memunculkan para mujtahid-mujtahid yang bebas untuk berpikir, bebas untuk berkreasi ya, bebas untuk belajar mengeluarkan pendapatnya ya. Jadi memang mereka mempunyai syarat untuk jadi mujtahid ya, dan ilmunya itu diwariskan secara baik ya, dituliskan secara baik. Ya kalau Imam Syafi'i mungkin beliau sendiri memang banyak tulisannya, tapi imam yang lain ini, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad itu tulisannya sedikit ya. Ya mungkin Imam Ahmad itu tulisannya justru bahkan dia paling terkenal Al-Musnad ya. Ya dia tulisan mengumpulkan hadis ya. Ya. Adapun pendapat-pendapat fikihnya itu memang dituliskan oleh para murid-muridnya. Yang paling terkenal namanya Al-Mughni misalnya ya, oleh Ibnu Qudamah ya. Bahkan ya buku yang terbesar ya yang pernah dikarang oleh seorang manusia ya, itu namanya Ibnu Aqil ya. Ya. Itu ratusan jilid, itu namanya salah satu orang mazhab dari Hambali namanya Ibnu Aqil ya. Itu banyak menulis juga mazhabnya Imam Ahmad ya. Jadi memang itu kondisinya ya. Jadi syaratnya untuk menjadi mazhab ya, pertama imamnya itu mujtahid mutlak yang mempunyai syarat-syarat dan kompetensi untuk membuat produk hukum dari hadis, dari Al-Quran dan hadis, yang menguasai hadis, menguasai Al-Quran secara benar-benar menguasai Quran, menguasai hadis ya, dan dengan segala permasalahannya ya, bukan saja menghafal ya. Ya, karena sekarang misalnya orang itu bisa menghafalkan buku-buku Syafi'i ya, misalnya mazhab Syafi'i, belum tentu bisa dikatakan mujtahid ya, karena dia cuma bisa menghafal ya. Bahkan kalau dikatakan dia bisa menghafal Al-Majmu' ya, Majmu' Imam Nawawi ya, dia tidak bisa dikatakan mujtahid ya, karena sekarang dia tidak punya kompetensi untuk menelurkan hukum ya dari sumber dalilnya. Karena dia memang cuma bisa menghafalkannya. Ini bisa dikatakan mengumpulkan pendapat saja ya, mengumpulkan pendapat ya. Bahkan bisa dikatakan mujtahid mazhab tidak juga ya. Ya. Dan ulama-ulama lainnya itu juga banyak memang beliau banyak karangannya, seperti Imam Asy-Syaukani misalnya. Imam Asy-Syaukani itu banyak karangannya ya, tapi dia bukan mujtahid mutlak ya. Beliau itu adalah mujtahid mustaqil ya. Ya. Tapi secara mutlak dia tidak bisa dikatakan mujtahid. Ya, walaupun banyak karangannya, tapi dia tidak berbentuk sebagai sebuah mazhab Syaukani ya. Di Yaman ya, tempat kelahirannya, itu buku-buku yang dipelajari itu ya bukunya Syaukani rata-rata ya. Ya, terutama buku-bukunya yang melawan kondisi pada waktu itu ya, hegemoni Syiah waktu itu ya. Banyak sekali dipelajari ya. Kan ada satu bukunya itu namanya katakan As-Sailul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Basatinil Azhar ya. Ya. Banjir bandang yang melanda kebun Azhar ya, kebunnya. Ya. Bukunya sampai gitu ya. Al-Azhar ini adalah buku Syiah ya. Ya. Jadi banjir bandang ini mau menghanyutkan Al-Azhar ini, buku Al-Azhar, buku Syiah ya. Itu sampai beliau mengarang buku seperti itu ya.
itu banyak dipelajari ya. Ketika saya di Yaman, ya memang di universitas kita banyak mempelajari buku-bukunya Asy-Syaukani ya. Ya, walaupun dia bisa dikatakan bukan Syafi'i ya, bukan Hanafi, bukan Hambali ya, karena berbeda pendapatnya. Ya. Tapi dia bukan dikatakan mazhab Asy-Syaukani ya, karena memang tidak banyak ya, tidak bisa dikatakan mustahid mutlak ya, dia mustahid mustaqil ya. Mustaqil itu artinya independen ya, ya tidak tidak, tapi tidak sampai kepada kualitasnya itu seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Allah Allah. Hai, Idris. Sudah. Gimana Pak Hananto? Oke. Kayaknya waktunya sudah jam 11 kurang seperempat ini di Jepang, Ustadz. Jadi mungkin sudah ya, Mbak Ju. Selesai, Mbak Ju. Halo? Apakah bisa ditutup, Mbak Ju? Udah larut. Iya, Mbak Ju. Ya, sebenarnya ada pertanyaan satu, Ustadz. Oh, silakan Mbak Ju. Mohon maaf kalau ada Bonus buat Mbak Ju, bonus. menambah waktu yang lain. Bonus Mbak Ju. Monggo. Saya masih awam tentang ilmu-ilmu keislaman. Kalau kan kita tuh ada ilmu tauhid, ada ilmu ya macam-macam lah. Salah satunya ilmu fikih. Jadi kalau ilmu fikih itu kedudukannya dibanding dengan ilmu-ilmu keislaman yang lain itu gimana, Ustaz? Ya, jadi ilmu itu banyak ya. Ada ilmu akidah, ilmu fikih, bahkan ilmu alat. Ada kan ilmu bahasa Arab ya, ilmu ulumul Quran, ulumul hadis ya, itu semua ilmu alat ya. Yang salah satu ilmu asasi itu adalah akidah ya. Akidah ini untuk masalah keyakinan kita ya. Dan itu tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang, karena memang tidak ada ijtihad dalam masalah akidah ya, tidak ada ijtihadnya. Yang ramai perkembangannya itu adalah masalah fikih ya, karena pertama itu memang ada ruang untuk berijtihad ya di dalamnya, dan itu menyangkut kehidupan sehari-hari umat Islam ya. Jadi itu banyak berkembangnya. Jadi ini fikih itu ya mungkin sama dengan perundang-undangan ya, perundang-undangan yang mengatur hajat hidup orang banyak ya. Ya, kalau negara Islam ya hukumnya itu ya merujuk kepada hukum fikih ya, negara Islam ya. Kekhalifahan dulu, khilafah Umayyah, Abbasiyah ya, walaupun tidak tidak sampai dikatakan khilafah Rasyidah ya, khulafaur Rasyidin ya, tapi itu merujuk kepada hukum-hukum Islam ya. Ya, dan itu juga karena kebutuhan akan hukum Islam dalam segala lini kehidupan, ya itu juga menjadi faktor munculnya mazhab-mazhab itu. Sekarang ya mungkin fikih ini bisa dikatakan bukan sebagai kebutuhan sebuah negara ya. Ini ada beberapa negara yang melaksanakan secara parsial ya hukum-hukum itu ya. Ya hukum-hukum pidana misalnya, ya di Saudi misalnya hukum pidana, hukum perdata ya. Tapi secara hukum bernegara mereka tidak menerapkan hukum fikih yang fikhu as-siyasi al-islamiyah. Jadi secara parsial juga ya. Tidak ada di negara manapun sekarang yang merujuk kepada hukum fikih secara menyeluruh ya. Jadi walaupun ini tidak menjadi kerujukan negara ya, tapi seorang muslim yang taat ya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu ingin selalu hidupnya itu tidak jauh daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis ya, kehidupan sehari-harinya ya. Dan itu dia tidak bisa langsung mengambil seorang muslim itu tidak bisa langsung baca hadis lalu hukumnya seperti ini. Baca Quran, berarti hukumnya tidak bisa ya. Kecuali lewat hukum-hukum fikih tersebut ya. Makanya ini sangat penting walaupun mungkin dalam tataran personal ya masing-masing personal ya. Mungkin di Indonesia ada beberapa
hukum juga yang dilaksanakan dalam tataran negara ya, misalnya hukum-hukum al-ahwal as-saksiyah ya, hukum keluarga misalnya, hukum talak, hukum kawin ya, itu mungkin masih merujuk kepada hukum Islam kalau dia seorang muslim ya, itu kan secara parsial ya. Tapi secara secara umum ya, yang paling banyak membutuhkan hukum fikih ini adalah untuk kehidupan personal ya, masing-masing bagaimana dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya, itu kan berhubungan dengan fikih itu sendiri ya. Tentunya yang lebih utama memang masalah keyakinan juga ya, harus kuat di keyakinannya, karena dari masalah akidah ya, makanya paling penting itu adalah masalah akidah, dan juga setelah itu ya masalah fikih ini ya. Jadi itu perbedaan utamanya antara akidah dan fikih ya. Fikih tidak ada perkembangannya karena dari dulu sampai sekarang ya seperti itu saja ya. Mungkin kalau dalam masalah akidah ini ya kita mengenal namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan ulama sekarang pun ya, berbeda pendapat bagaimana mengartikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ada mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ahlul hadis ya, yang akidahnya itu benar-benar dari murni dari Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Ya, bukan ada takwil segala ya. Ya, berbeda. Ada mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Ahlul Hadis, terus Al-Maturidiyah, terus Al-Asy'ariyah ya, itu pun secara pengelompokan saja berbeda pendapat ya. Tapi secara umum ya poin-poin yang ada dalam masalah akidah ini hampir sepakat ya seluruh umat Islam ya. Sunni ya, Muslim Sunni ya, berbeda dengan Muslim Syi'i ya. Kalau akidah itu lebih kepada ujungnya membedakan antara ini Sunni, ini Syiah ya, karena masalah akidahnya berbeda ya. Ya, adapun masalah fikih ya memang bahkan orang-orang Syiah pun ya banyak fikihnya sama dengan Ahlus Sunnah ya. Jadi kenapa fikih itu berkembang pesat terus ya, karena memang ada kebutuhan ya. Ya, kebutuhan walaupun tidak secara dalam skala negara ya, tapi dalam skala kita ya, masing-masing individu ini ya, sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kita itu hidup sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Ya, menjadi pentingnya fikih itu ya. Itu Mbak Zubaidah. Terima kasih banyak penjelasannya. Gimana Mbak Zubaidah? Udah jelas? Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti sudah kita akhiri kajian malam ini ya Mbak Ju. Untuk doa di siapa Mbak Ju untuk doa? Pak Ustadz aja sekalian. Ya. Pak Ustadz, jalannya monggo untuk doa penutup. Silakan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga majelis kita ini adalah majelis yang mendapatkan ampunan ya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma ya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi adamatika an nughtala min tahtina. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits bi rahmatika nastaghits bi rahmatika nastaghits. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah dan doanya. Baik, dengan demikian acara Musdai mingguan kita tutup. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas kerepotannya baju. Sama-sama. Makasih Mas bantuannya. Terima kasih.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.